kredit itu tadi ya. Jadi kalau bicara kredit itu ada yang sifatnya nanti kredit konsumtif, kredit komersial, ataupun kredit investasi dan seterusnya. Nah, kali ini sebentar saya coba. Ini kok slide saya agak kurang ini. Kali ini kita akan membahas tentang titik kritis kredit. Nah, kredit itu sendiri apa? Kredit itu adalah suatu penyediaan uang. Nah, kalau ini bahasa normatif. Intinya kalau secara singkat saya bisa katakan gini. Kalau kredit itu berarti ada sesuatu yang diberikan antara satu pihak kepada pihak lain. Tentu atas dasar kesepakatan. Misalnya nih, Mbak Ayu mau pinjam sama Mas Fauzi. Berarti ada kesepakatan antara dua pihak. Siapa yang mau pinjam, siapa yang meminjamkan. Nah, dalam konteks ini bedanya adalah karena kita bicara kredit perbankan, maka pihak yang meminjamkan siapa? Yaitu bank. Siapa yang meminjam? Ya individu ataupun badan hukum. Pihak lain itu bisa saja individu, mungkin adik-adik semua, atau mungkin orang tuanya adik-adik, itu semua yang meminjam, gitu ya. Nah, kesepakatan seperti apa tentu akan diatur. Ini kira-kira kredit ini saya pinjam dengan nilai plafon atau nilai nominal 10 juta katakanlah. Terus nanti saya harus mengembalikan 10.500.000 itu dengan mekanisme seperti apa? Apakah setiap bulan saya harus angsur pokok plus bunga ataukah saya harus angsur pokoknya saja nanti di akhir tahun, bunganya setiap bulan dan sebagainya. Dan imbalan bagi pihak pemberi kreditnya apa? Yaitu bunga. Ya, bunga. Kalau di bank konvensional itu istilahnya bunga. Kalau bank syariah, kalau Bu Rona kemarin tanya, istilahnya ujroh, gitu ya. Jadi memang kalau bank syariah nggak mengenal bunga tapi ujroh. Nah, kalau di bank konvensional, nah, namanya bunga. Nah, bunga itu ada tiringnya, adik-adik. Ada bunga komersial itu berbeda dengan bunga konsumtif. Semakin besar atau lamanya jangka waktu kredit, biasanya bunga banknya akan semakin besar. Kenapa? Karena risiko banknya sangat tinggi. Kalau kredit dikasih jangka waktu 1 tahun dengan kredit jangka waktu 10 tahun, berisiko mana? Berisiko yang 1 tahun atau 10 tahun? Pasti akan berisiko yang 10 tahun. Ada kemungkinan mereka tidak membayar di periode waktu, katakanlah di tahun kedua, ketiga, dia sudah mulai kolab usahanya. Artinya, biasanya bank akan menerapkan prinsip manajemen risiko tadi. Jadi kalau dia nggak mau kehilangan risiko, maka provision yang harus dia terima adalah lebih besar. Ya, bunganya bisa yang tadinya 2% menjadi 10% misalnya. Ya. Nah, maka adik-adik bisa lihat nanti kira-kira kalau nih di rumah nanti orang tuanya punya kredit nggak, punya pinjaman nggak. Yang ditanya pertama, Pak, Ibu pinjam berapa, bunganya berapa. Nah, adik-adik nanti bisa menghitung bunganya berapa. Bunga efektif atau bunga flat dan seterusnya. Itu kita bicara konsep kredit ya. Jadi intinya kredit itu ada dua pihak, satu meminjamkan, satu yang pinjam. Kesepakatan kedua belah pihak itu yang dituangkan dalam perjanjian. Lah, apa untungnya? Untungnya untuk yang meminjamkan dana adalah bunga, ya. Untungnya untuk yang dipinjamkan, dia bisa pakai uang itu untuk usaha, gitu ya. Jadi ada take and give, ada juga balance di situ. Karena tujuan kredit itu sebenarnya semata-mata untuk membantu bagi yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha dengan syarat tadi ya tidak disalahgunakan. Nah, unsur-unsur kredit itu sendiri apa nih adik-adik? Nah, kalau ada kredit berarti harus ada unsur-unsur yang mendasari terjadinya suatu perjanjian kredit atau pemberian kredit. Yang pertama adalah trust. Harus yakin dulu, harus percaya dulu banknya kepada orang yang mau dipinjamkan. Kalau misalnya saya percaya sama siapa? Mas Fauzi. Berapapun nominalnya saya akan setujui. Karena apa? Karakternya Mas Fauzi baik,
riwayat pinjamannya bagus, kemudian tidak pernah menunggak, terus rumah tangganya juga bagus, tetangga-tetangganya tidak punya image negatif. Artinya ada keyakinan dulu bahwa uang itu akan bisa dikembalikan kelak oleh Mas Fauzi, gitu ya. Itu trust dulu. Bank harus punya trust untuk dia bisa ngasih kredit ke nasabahnya. Kalau tidak ada trust, maka tidak akan pernah kredit itu bisa diberikan. Yang pertama itu, sama halnya ya, kayak seperti adik-adik juga ya, kalau menjalin pertemanan dengan teman yang dipercaya, dengan teman yang tidak dipercaya, pasti cara pandang berbeda. Oh, saya mau jalannya sama si A karena saya percaya. Oh, saya mau nyonteknya cuma sama si A karena saya percaya, misalnya begitu ya, dalam konteks negatif gitu ya. Artinya trust itu sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam kredit, itu banyak hal. Trust itu kenapa posisinya nomor satu? Karena trust inilah yang bisa mendasari keseluruhannya. Kalau sudah trust, kadang-kadang semua terabaikan. Nah, itu yang jeleknya. Nanti kita akan belajar contoh case-nya. Yang kedua, kita akan bicara objek. Objek itu apa? Objek itu adalah uang yang dipinjamkan. Kira-kira kalau saya pinjamkan uang dengan Mbak Putri, nominalnya 100 juta, nanti Mbak Putri harus membayar tagihan itu kepada saya setiap bulan, atau satu kali lunas, atau musiman, dan seterusnya. Dengan syarat bahwa pengembalian pokoknya itu harus sesuai kesepakatan plus bunganya. Ya, objeknya apa? Kalau pinjam meminjam itu objeknya, kalau kita bicara kredit bank ya uangnya itu menjadi objek. Uang tadi yang kalau istilah di bank umum dia ada bunganya. Nah, objek perkreditannya adalah uang tadi. Yang ketiga, jatuh temponya, waktu. Jadi tidak ada kredit yang tidak ada jangka waktunya. Kalau kasih kredit, biasanya dikasih jangka waktu. Mau berapa lama? 1 tahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Atau bahkan 10 tahun, 20 tahun. Tergantung jenis kreditnya. Maka ini menjadi penting, nanti kita akan pelajari sebenarnya apa yang mendasari waktu atau jatuh tempo kredit ini menjadi salah satu unsur kredit. Ya. Kemudian yang keempat adalah resiko dari kredit itu sendiri. Kemarin sudah dijelaskan contohnya sebenarnya. Mas Nur kemarin kalau saya tidak salah ya, saya pinjam Pak yang mau pakai Mas Fauzi. Nah, resiko kredit yang diberikan kepada Mas Nur itu kemarin, itu sangat bisa sekali menjadi menunggak. Menunggak artinya gagal bayar. Kenapa gagal bayar? Karena ada penyalahgunaan kredit. Harusnya kredit dipakainya Mas Nur untuk buka, katakanlah warung sembako, malah dipakai oleh Mas Fauzi buat beli motor, misalnya gitu ya. Akhirnya, yang tadinya uang itu seharusnya bisa untuk modal usaha dan mengembalikan pinjaman, justru menjadi tidak bisa dikembalikan. Sehingga risikonya apa? Gagal bayar. Risiko pemberian kredit yang paling umum adalah kredit macet atau bermasalah. Jadi key point-nya adalah 4 ini ya adik-adik ya. Jadi kalau bicara apa sih unsur kredit? Kalau mau gampang bilangnya ada disingkat trust, objeknya, ada waktunya, ada risiko. Ya, ada percaya, saya harus percaya dulu, baru saya bisa ngasih uang. Nah, gitu ya cara berpikirnya. Saya percaya dulu dengan Anda, baru saya bisa kasih uang. Setelah saya kasih uang sama Anda mau kapan mengembalikannya? Kalian mau kapan mengembalikannya? Setelah mau kapan pengembalian, kira-kira kalau dengan jangka waktu seperti yang kita sepakati kamu nggak bisa ngembaliin, apa konsekuensinya? Nah, ya gagal atau lancar gitu ya. Jadi 4 poin tadi. Jadi nggak menghafal, gampang menghafalnya gitu ya. Kalau kita percaya, saya percaya, maka saya akan kasih uangnya. Kalau sudah saya kasih uang, kira-kira mau kembalikan kapan? Kalau kamu tidak bisa kembalikan dengan jangka waktu itu, maka risikonya apa? Ya, berarti gagal bayar atau macet. Selanjutnya tadi pihak terlibat. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Siapa sih yang terlibat dari proses pemberian kredit di bank? Tentu ada peminjam, ada yang pemberi pinjaman. Atau istilahnya lender dan borrower. Udah adik, kalau adik-adik nanti dengar istilah
ada bukaan lowongan pekerjaan sebagai lending, misalnya lending staff, berarti itu marketing kredit, ya. Tapi kalau bicara funding staff, funding itu marketing dana, ya, yang cari-cari tabungan, katakanlah ke Polines, ayo Polines nabung di BRI misalnya, nah, itu biasanya marketing dana gitu ya. Tapi kalau datang ke pasar, Bapak Ibu, ini kartu nama saya, kalau butuh bantuan, butuh pinjaman, silahkan hubungi saya, itu lending. Ya, jadi marketing lending atau account officer, atau adik-adik kalau dekat BRI unit, misalnya kalau di Bank BRI itu mantri istilahnya di unit. Ada mantri, Pak Mantri, tapi bukan mantri sunat ya. Ini mantri kredit gitu ya. Mantri kredit yang biasa ngasih pinjaman untuk di mikro segmen kredit. Nah, kalau kita bicara pihak terlibat ada dua ini tadi. Jadi kredit itu tidak ada bukan kredit dari bank, kalau dari personal itu pinjam meminjam biasa. Contoh, kalau misalnya nanti ini Mbak siapa? Mbak Ayu, Mbak Afifah ini orang dua ini pinjam meminjam nih. Nah, ketika pinjam meminjam yaitu individu perorangan. Saya pinjam uangmu ya, kamu pinjam uang saya. Nah, itu biasanya tidak perlu apa namanya? Kesepakatan di atas kertas misalnya gitu ya. Karena besok saya kalau orang tua saya kirim nanti saya kembaliin ya gitu. Tetapi konteks itu adik-adik semua sudah sebenarnya berada di pihak siapa lendernya, siapa borrowernya. Katakanlah yang lagi banyak duit kebetulan kiriman dari orang tua yang banyak Mbak Ayu. Mbak Ayu minjemin sama Mbak Afifah gitu ya. Tapi bulan depan balikin ya misalnya gitu ya. Nah, itu dua konteks pinjam meminjam. Bedanya ini bank dengan nasabahnya. Lalu kalau kita bicara kredit nih adik-adik ya. Kredit itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa poin. Nah, sesuai dengan jenis kredit, kalau kita bicara jangka waktu, tadi kan ada kira-kira kamu mau ngembaliin kreditnya berapa lama? Oke, bank ini memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Nah, jangka waktu kredit itu dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Tidak ada kredit jangka menengah. Adanya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang jangka waktunya maksimal 1 tahun. Ya, jadi nanti dilihat, ada nggak yang pinjam tetangga atau saudara dikasih kredit tapi lebih dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Nah, itu jangka waktu 1 tahun maksimal berarti dia jangka pendek. Umumnya kredit-kredit jangka pendek ini contohnya adalah kredit modal kerja. Kenapa kredit modal kerja? Contoh nih, warung sembako. Saya butuh untuk belanja harian sembako karena sembakonya itu masih banyak yang ngutangin. Namanya di desa gitu ya. Saya mau beli tetangga-tetangga, saya belum dapat gajian nih bulan depan, Bu. Boleh saya kasbon dulu nggak gitu ya. Oh ya udah telur sekilo, beras misalnya 1 kintal gitu ya. Tapi tidak bayar, otomatis hutangnya banyak. Piutangnya si nasabah tadi besar dan dia bingung dong bagaimana memutar usahanya kalau uangnya dihutangin terus, barangnya dihutangin. Nah, dia datang ke bank, dia pinjam ke bank, Bang, tolong dong bantu saya pinjamkan uang berapa? 100 juta saja. Untuk apa? Untuk modal usaha saya. Nah, modal usaha itu maksimum 1 tahun. Ya, maksimum 1 tahun. Untuk apa 1 tahun? Karena saya harus mengganti atau membiayai pengganti hutang yang dipinjam orang atau piutang saya yang belum ditagih. Maka supaya warung tidak kosong melompong, saya bisa belanja lagi, maka saya pinjam bank. Ya. Jadi intinya modal kerja itu adalah kredit yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari. Ya. Jadi bedakan nanti dengan kredit investasi. Nah, kredit investasi itu adalah jenis kredit jangka panjang. Ada nggak adik-adik yang melihat orang bangun ruko tapi pinjam bank? Pernah? Pernah tahu? Atau keluarganya, orang tuanya membangun pabrik, terus pinjam bank, atau beli mesin giling padi, pinjam bank, atau beli mesin apa di sana, mesin cetak batik gitu katakanlah di Jawa ya.
itu pinjem bank dan sebagainya. Atau beli mesin jahit, ya mau jahit seragam kuliah gitu, seragam sekolah dan sebagainya. Nah, itu jenis kredit investasi. Artinya kredit yang umumnya diberikan jangka waktu lebih dari setahun. Pertanyaannya, kenapa dia diberi jangka waktu 1 tahun? Ada yang tahu? Coba. Kenapa kredit investasi diberikan jangka waktu lebih dari setahun? Biasanya jangka panjang. Kenapa? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa. Kira-kira kenapa orang mau meluas toko, merenovasi toko atau memperluas ruko sebelahnya atau membeli ruko sebelahnya itu dengan skim kredit investasi. Terus dia dikasih jangka waktu, ya udah kamu ngembaliin uang 1 miliar saya nanti 5 tahun, nggak 1 tahun. Itu kenapa adik-adik? Ada yang tahu? Kenapa nggak 1 tahun aja langsung balik? Izin jawab, Pak. Ya, silahkan. Mungkin itu kayak pengembalian modalnya baru bisa balik waktu 5 tahun itu. Oke. Good answer. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak. Biasanya yang Monggo, Pak Nur, Mas Nur. Nominalnya yang cukup tinggi. Nominalnya besar. Oke, tadi sudah jawab. Mungkin 5 tahun baru bisa balik. Nominalnya besar. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Ya, karena kredit investasi itu merupakan kredit jangka panjang. Ya, karena kredit jangka panjang. Jadi panjang gitu ya jangkanya. Oke. Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Ya. Angsuran menjadi lebih ringan, Pak. Angsuran lebih ringan. Oke, good question. A good answer. Ya. Ada lagi yang lain? Saya izin, Pak. Ya. Mbak Nabila, nggih. Biasanya itu kalau kredit jangka panjang itu suku bunganya itu jauh lebih rendah daripada kredit yang jangka pendek. Oke. Good question. Oke, sementara kita cukupin dulu. Adik-adik, kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan waktunya lebih dari 1 tahun ya. Nah, biasanya bisa 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 6 tahun gitu ya. Kenapa? Karena begini adik-adik. Tadi yang disampaikan Mbak, siapa yang pertama tadi Mbak? Naria, Pak. Mbak Maria ya. Mbak Naria tadi menyampaikan bahwa 5 tahun baru bisa kembali ya. Jadi gini, saya sempurnakan sedikit. Bahwa kalau katakanlah contohnya tadi gitu ya, saya mau perluasan usaha, mau beli ruko di sebelah saya. Maka dikasih bank uang 1 miliar untuk ngebangun atau membeli ruko di sebelah. Kira-kira nih, uang 1 miliar tadi uang mati atau hidup adik-adik? Uang mati karena kita gunakan untuk membeli ruko. Maka uang tadi berubah menjadi aset tetap. Nah, aset tetap itu belum bisa menghasilkan. Karena apa? Kita harus mikirin ngisi tokonya. Kita belum tahu prospek ke depannya ketika saya buka toko itu usahanya akan maju atau akan mendapatkan penjualan yang besar dan sebagainya. Maka, kenapa jangka waktunya lebih dari 1 tahun? Kita akan melihat bahwa pembayaran angsurannya ini otomatis hanya ditopang dari existing cash flow. Artinya cash flow yang ada saat ini. Artinya penjualan atau laba usaha dari usaha saat ini. Karena ketika dia membuka usaha yang baru, mengisi, maka dia butuh modal ini beralih ke tempat usaha yang baru tadi. Nah, karena dia harus menanggung 2 tempat, maka dia agak kesulitan kalau ini diberikan jangka waktu singkat. Ya, maka diberilah jangka waktunya lebih panjang dengan harapan nanti existing cash flow-nya sekarang itu yang menopang untuk ngangsur setiap bulan. Harapannya katakanlah 5 tahun, di jangka 5 tahun, tahun pertama dia berjalan dia udah bisa membantu untuk ngangsur. Ya. Dari bangunan tadi itu bisa menghasilkan
cash flow sendiri dari usaha yang sendiri sehingga bisa membantu dari usaha yang sudah ada untuk mengangsur pinjaman. Itu filosofinya. Karena investasi ini barang mati, maka tidak bisa langsung digunakan karena dia tidak liquid. Beda halnya dengan modal kerja. Kalau modal kerja tadi, adik-adik saya kasih pinjaman 1 miliar untuk ngisi barang toko, pasti adik-adik langsung beliin tuh barang. Ketika beli barang saat itu pasti harus jual saat itu juga, harus dijual. Beli langsung harus ada yang beli. Jual harus beli langsung harus ada yang jual. Kenapa? Kalau nggak seperti itu nanti barangnya jadi nggak laku. Kalau nggak laku berisiko lagi. Maka jangka waktunya harus pendek karena cash flow-nya pendek. Kalau belanja, katakanlah kita warung sembako. Kita belanja bulan ini, bulan depan itu harusnya kita sudah habis. Kita beli lagi. Jadi muter. Jadi apa istilahnya turnover-nya itu tinggi kalau modal kerja. Beda halnya dengan investasi. Karena tadi yang kita beli atau biaya adalah aset tetap, bukan aset lancar. Maka kalau aset tetap, kita butuh waktu lama untuk memberikan nafas terhadap usaha si nasabah. Itu ya, paham ya? Artinya adik-adik bicara jangka waktu, iya karena nanti dia otomatis harus langsung disuruh melunasi 1 tahun, nggak akan mampu, pasti macet kreditnya. Maka dikasih waktu 5 tahun. Tadi ada juga yang jawab Mbak siapa ya? Lupa Mbak Dinadia apa ya? Angsurannya lebih kecil katanya gitu ya. Iya, angsurannya akan lebih kecil kalau bicara pokoknya. Pokoknya. Tapi kalau kita bicara rate-nya dia akan lebih besar. Kenapa? Tadi yang saya bilang kan, kredit dengan jangka waktu 1 tahun jauh lebih ringan atau sedikit berisiko dibandingkan kredit jangka waktu 5 tahun. Semakin tinggi jangka waktu atau semakin lama jangka waktu kredit, maka biasanya bunganya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena bank harus mencadangkan bila sewaktu-waktu kredit itu bermasalah. Tapi kalau dibagi pokoknya ya pasti akan lebih rendah. Ibaratnya 1 miliar, cara ngitung angsuran pokok gampang. 1 miliar dibagi 12 kalau mau bayar pokok bulanan. Tapi 1 miliar dibagi 60 bulan. Itu kalau jangka waktu 5 tahun. Pasti akan lebih ringan yang 60 bulan. Itu ya. Selanjutnya, kalau bicara mengenai sifat penggunaan. Jadi kredit itu ada sifat penggunaannya adik-adik. Kalau sekarang kita dikasih kredit oleh bank, ada namanya revolving dan non-revolving. Revolving itu biasanya dia itu ditarik, katakanlah tadi, Mbak Dinadia saya kasih pinjaman 1 miliar, jangka waktu 1 tahun. Maka Mbak Nadia itu bisa melakukan penarikan itu secara bertahap sesuai kebutuhan. Misalnya, saya pinjam 1 miliar, tapi ini belum musim lebaran, Pak. Jadi saya nggak mau belanja di Tanah Abang, belanja baju. Belanja baju pas mau mendekati lebaran, maka saya tarik tuh 500 juta. Jadi 500 jutanya masih ada di dalam saldo pinjaman. Nah, 500 juta ketika ditarik, terus sudah habis, dibelanjakan baju dan sebagainya, masih kurang modal, ada lagi season lain lagi yang bakal rame, maka ditarik lagi 200, dicicil. Masih ada sisa. Artinya, kalau tadi sudah narik 500, narik lagi 200, berarti baki debit atau hutangnya Mbak Dinadia itu 700 ada di bank. Tapi plafonnya 1 miliar, yang saya pakai 700 dari 1 M. Nah, terus bicara gini, wah saya udah melakukan penjualan dari 700 tadi, uang jadi baju, beli di Tanah Abang, saya jual di toko di rumah, kemudian saya dapat omset atau dapat pendapatan bersih, katakanlah 800 juta totalnya pendapatannya. Maka 800 tadi, supaya kredit ini saya tidak bayar bunga mahal, Mbak Dinadia setorin lagi tuh 500 juta. Saya balikin nih 500. Jadi hutangnya Mbak Dinadia yang masih nangkring di bank itu hanya 200. Nah, itulah revolving. Ya, suka-suka kapan waktunya mau tarik, kapan waktunya mau ngangsur, itu sesuai dengan kebutuhannya adik-adik. Ya, sesuai cash flow. Itu namanya kalau istilah di bank, nanti adik-adik supaya nggak bingung. Di bank itu ada istilah rekening koran. Ya, pinjaman rekening koran, bukan rekening koran buku tabungan, bukan ya. Pinjaman rekening koran.
Nah, pinjaman rekening koran itu salah satu jenis pinjaman yang revolving. Ya, jadi bisa ditarik secara bertahap sesuai kebutuhan, bisa juga disetorin sesuai dengan keinginan, sesuai dengan cash flow. Ya kalau adik-adik nggak butuh belanja, daripada saya harus bayar bunga besar, ya uang tadi saya setorin lagi. Nah, itu rekening koran. Nah, umumnya revolving itu jangka pendek, 1 tahun. Ya, jangka waktunya 12 bulan. Nah, 12 bulan dia setiap bulan bayar bunga saja. Pokoknya nanti akhir tahun. Atau dia mau bayar pokok setiap bulan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kreditnya di open. Nah, non-revolving seperti apa? Non-revolving kebalikannya. Kreditnya harus ditarik sekaligus. Tidak boleh bertahap. Contohnya apa? KPR. Contohnya lagi apa? Kredit investasi. Ya, investasi itu N-Malik istilahnya. N-Malik itu ditarik sekaligus. Ibaratnya tadi, ada Mbak Putri, saya kasih pinjaman investasi beli ruko. Maka otomatis nilai rukonya 1 miliar, maka bank itu tidak akan biayai 1 miliar. Ya. Kalau bank mau membiayai seorang nasabah untuk membeli ruko, dilihat harga rukonya. Katakanlah rukonya 1 miliar, maka yang bisa dibiayai hanya 65-70%. Kenapa? Karena yang 30% itu adalah sharing dana sendiri atau down payment, ya, atau loan to value kalau bicara yang kredit konsumtif. Jadi nanti kalau adik-adik jadi auditor meriksa ketika ada pinjaman kredit investasi, begitu kita istilahnya on the spot, tahu istilah on the spot adik-adik? Apa? Ada yang tahu? Acara di Trans 7 on the spot gitu ya, ada yang ngomong gitu. On the spot ya, on the spot tuh di Trans 7 ada beneran kan, dulu kan kita sering nonton tuh on the spot. On the spot itu kunjungan lapangan lah ya. Kalau di banking sering sekali dikenal dengan istilah OTS atau on the spot. Nah, on the spot nanti kalau adik-adik on the spot ke satu nasabah, waktu yang teman-teman atau adik-adik periksa adalah kredit investasi, ditanya, Pak, ini belinya kapan, Pak? Oh, tahun lalu, Mbak. Oh, Bapak beli sama siapa? Sama si B. Berapa Bapak beli waktu itu? Oh, waktu itu saya beli 1 miliar, Mbak. Oh, gitu. Atau, oh enggak, Mbak. Dulu saya beli 750 juta, Mbak. Misalnya gitu. Oh, gitu. Iya. Oh, Bapak nggak kasih, berarti Bapak dibiayain BRI semua? Iya, dibiayain bank semua? Iya, iya Mbak, dibiayain bank semua. Oh, itu dicatat adik-adik. Berarti ada markup pada saat analisis pemberian kredit. Kenapa? Harga rukonya 750. Kredit yang dicairkan 750. Tapi pengajuannya katanya dia mau beli ruko 1 miliar. Kenapa kira-kira adik-adik? Kenapa kira-kira katakanlah si account officer tadi mengajukan kredit kepada pimpinannya 1 miliar? Ada yang tahu? Padahal tadi hasil on the spot-nya adik-adik, asli belinya berapa Pak? 750. Kira-kira kenapa adik-adik? Ada yang tahu? Karena dia ingin menghindari down payment. Karena dia ingin menghindari sharing dana sendiri. Jadi nasabah taunya beres. Pokoknya beliinlah saya. Nanti saya ngangsur deh lancar. Pokoknya harganya berapa rukonya? 750. Ya nggak bisa cair 750. Hanya bisa cair itu kalau 750 berarti katakanlah hanya bisa 600 atau 550 juta. Maka, nggak bisa, saya nggak punya DP, saya nggak punya uang untuk sharing. Ya sudah, bikin saja kwitansi ala-ala. Kwitansi biasa yang menyatakan bahwa Bapak sudah menyerahkan down payment sebesar 300 atau 250 juta kepada si penjual. Nanti itu sebagai bukti saya bahwa Bapak sudah ngasih sharing dana sendiri, sehingga bank akan membiayai 750. Ya, jadi ada kong kali kong di situ. Nah, kadang-kadang nasabah itu nggak tahu juga, itu akal-akalannya pegawai bank aja supaya dia dapat nasabah. Di sisi lain nasabah juga bisa terbantu. Nah, itu yang namanya tadi saya sampaikan harus
ada sharing dana sendiri. Jadi kredit investasi itu berapa nilai perolehannya, maka bank tidak bisa membiayai semua. Ada risiko yang harus ditanggung oleh si calon pembeli, yaitu sebesar 30%. 70%-nya baru dibiayain bank. Asumsinya apa? Kalau nanti dia menunggak, bermasalah, maka agunannya atau jaminannya yaitu berupa ruko tadi. Ketika dilikuidasi atau dijual, masih bisa mengcover pinjamannya. Tapi bayangkan adik-adik, kalau nilai rukonya 750, kita biayain 750. Setahun kemudian macet, pintu rukonya sudah dibongkar, jendelanya dibobok. Kira-kira laku nggak 750? Akhirnya tidak laku dan kita bisa konkuren, istilah banknya. Jual rugi. Istilahnya konkuren atau jual rugi. Maka kita sangat-sangat harus memastikan mitigasi risiko terhadap kredit investasi ini melalui agunan tadi. Karena agunan yang dibiayai tadi, objek yang dibiayai itu menjadi agunan pokok kalau kredit investasi. Beda dengan modal kerja. Kalau modal kerja, warung sembako tadi, dia bisa pakai jaminan rumah, jaminan tanah, jaminan mobil, dan sebagainya. Itu second way out istilahnya. Atau jaminan tambahan. Jaminan pokoknya apa kalau kredit modal kerja? Ya usahanya, ya warungnya, perputaran usahanya. Itu bedanya. Lalu kalau selanjutnya kita bicara terkait sumber dananya. Nah, adik-adik tahu kredit KUR? Tahu? Ada yang belum tahu kredit KUR? Oke, berarti tahu semua ya. Nah, saya mau tanya nih, adik-adik, apalagi mungkin sekarang ada yang nyambi bikin usaha online shop atau jual cendol dawet kali gitu ya, atau jadi barista gitu ya. Nah, saya ingin tanya sekarang, kalau KUR itu adik-adik itu dana pemerintah apa dana bank? Ayo. Pemerintah. Oh, pemerintah. Jadi yang jawab siapa? Mbak Nabila, pemerintah. Siapa lagi? Pemerintah, Pak. Oke, Mbak Aning, pemerintah. Ada yang jawab selain pemerintah? Dana pemerintah atau dana bank? Oh, tidak ada ya. Seperti semua sepakat dana pemerintah ya. Iya. Sayang sekali adik-adik harus saya koreksi. Bahwa KUR itu diingat-ingat ya, ini kadang-kadang orang salah persepsi. KUR itu adalah kredit usaha rakyat. Programnya pemerintah, tapi dananya adalah dana bank, adik-adik. Ya, jadi KUR itu bukan dana bantuan, bukan dana sosial. KUR itu hanya salah satu program pemerintah. Jadi begini, hei Bang, tolong kamu salurkan kredit KUR kepada UMKM di seluruh Indonesia. Agar mereka bisa tumbuh, bisa berusaha, akses kepada layanan perbankan, tolong dibantu. Jangan ribet-ribet amat. Baik, kata banknya. Saya akan bantu Pak Presiden. Lalu, apa yang kami peroleh kalau kami membantu UMKM di Indonesia? Oke, kamu tolong kalau ngebantu mereka, berikan kredit bunga yang sangat murah. Bayangkan adik-adik, dananya bank, tapi bank nggak boleh ngambil bunga tinggi-tinggi. Ya, disuruh pakai bunganya hanya boleh 4% saja. Yang biasanya bank itu ngambil 10%. Nah, lalu peran pemerintah di mana? Dia bilang, oke, silahkan kamu kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang UMKM. Saya akan subsidi bunganya. Ya, yang disubsidi adalah bunganya adik-adik. Jadi kalau adik-adik itu dipinjam ke bank mana saja, pinjam KUR, itu uangnya bank, tapi bunganya adik-adik pasti kecil. Nah, bunga kecil itu sebenarnya itulah kewajiban adik-adik. Aslinya bunganya bank tetap dapatnya 10%. Tapi yang dari adik-adik hanya 4%, yang 6%-nya dari pemerintah. Nah, itulah peran pemerintah mensubsidi bunga. Jadi uangnya bukan uang pemerintah ya,
Jadi dikoreksi nanti kalau ada yang tanya lagi, kredit kur itu dana pemerintah bukan? Bukan dana bank. Paham ya? Jadi sekarang kredit kur adalah dana bank. Lalu seperti apa Pak yang dana pemerintah? Nah, saya kasih tahu. Dulu ada kredit yang namanya kredit channeling. Kredit usaha tani. Zaman dulu, mungkin zaman kakek neneknya adik-adik ini, ada dulu dikasih pinjaman, istilahnya tuh pinjaman lunak dari pemerintah. Nah, konteksnya adalah seperti ini. Pemerintah itu menempatkan uangnya di bank, katakanlah 1 triliun. Tolong salurkan uang saya yang 1 triliun ini kepada para petani di Indonesia, khususnya petani padi di wilayah Semarang, katakanlah itu, atau Boyolali. Nah, itu bank hanya berfungsi menyalurkan uang pemerintah. Nah, itu namanya kredit channeling, ya, kredit usaha tani. Tapi bukan kredit kur. Kalau kredit kur tadi uangnya BRI, uangnya bank, uangnya BNI dan sebagainya, tapi diminta bahwa itu tolong salurkan, nanti bunganya saya yang tanggung sebagian. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dana bank, satunya dana pemerintah, contoh kreditnya seperti tadi. Lalu saya lanjut ke cara pembayaran. Nah, kita sering sekali melihat cara penarikan atau pembayaran kredit. Ada yang scheduler, ada yang non-scheduler. Ada yang sesuai jadwal, ada yang tidak terjadwal. Ya, yang kredit investasi tadi yang scheduler. Dia setiap tahun harus turun pokok, harus bayar pokok. Ruko 1 miliar setahun kamu harus bayar 200 juta pokoknya. 200 tahun pertama, 200 tahun kedua, 200 tahun ketiga, dan seterusnya. Itu jenis scheduler maksudnya. Terus yang non-scheduler gimana? Contoh kredit tadi, rekening koran, mau kapan saja kamu bayar, kapan saja kamu ambil, itu jenisnya. Kemudian saya lanjut mata uang ada kredit IDR, ada kredit valuta asing. Nanti kita di akhir session, kalau saya nggak salah pertemuan 6, kita akan belajar sedikit tentang LC, letter of credit. Nah, itu kredit ekspor impor. Itu bicaranya kredit dalam valuta asing. Kemudian bicara tunai dan non tunai, adik-adik biasa ini nanti adik-adik akan tahu mana yang cash loan, mana yang non cash loan. Cash loan tadi ya kredit konsumtif, KPR. Kenapa cash loan? Ini uang dicairkan tunai langsung dikasih kepada si nasabah untuk beli A, B, C, D. Untuk bangun A, B, C, D. Tapi kalau non cash loan, contoh bank garansi atau LC. Bank garansi itu contohnya gini. Adik-adik terima yang misalnya. Dia mau ikut suatu proyek pemerintah Kota Semarang. Nah, si pemerintah Kota Semarang bilang, hei Tri, saudara Tri, kamu mau ikut proyek ini. Apa jaminannya kalau kamu tidak wan prestasi menjalankan bangunan jembatan ini? Oke Pak, saya akan berikan jaminan dari bank, berupa bank garansi. Nih, garansi bank, bahwa bank itu menggaranti, memberikan garansi untuk Terima Yang Sari bahwa apabila nanti Terima Yang Sari itu tidak dapat menyelesaikan proyeknya, maka bank garansi tadi akan diberikan kepada haknya kepada pemerintah kota untuk mencairkan dana. Nah, itu bank garansi. Contohnya. Jadi ada garansi. Bank garansi banyak, ada corporate garansi, ada performance garansi, ada banyak sekali. Nanti kita belajar di next season ya. Bentuk kredit tadi sudah saya jelaskan, ada modal kerja, ada investasi, ada konsumtif. Ya, tadi modal kerja ingat-ingat adik-adik, nanti akan saya tanya lagi. Kredit modal kerja adalah kredit untuk membiayai cash flow hari-hari, ya, turnover yang tinggi harian. Kredit investasi itu kebutuhan jangka panjang. Nah, kalau konsumtif untuk kepentingan pribadi, misalnya beli iPhone, beli motor, beli mobil, dan beli rumah dan seterusnya ya. Itu contohnya. Nah, sebelum nanti kita akan masuk ke studi kasus, adik-adik semua, saya akan jelaskan dulu. Ini analisis kredit yang umum sekali dilakukan di bank. Nah, ada istilahnya 5C. Nah, dia harus paham nih 5C.
C yang pertama adalah karakter. What is character? Karakter itu kalau kita melihat diri seorang nasabah, adik-adik katakanlah nanti yang menilai bukan bank ya, tapi personal yang memproses kredit itu yang menilai. Dia akan menilai melalui apa? Melalui wawancara, melalui data-data, dokumen-dokumen, serta informasi relevan lainnya yang diperoleh dari tetangga atau dari rekan bisnis, supplier, dan sebagainya. Hal yang paling penting dari karakter, kenapa C yang pertama ini nomor 1 adalah karakter. Kalau dari orangnya saja nggak diyakini, orangnya bakal bermasalah, reputasinya nggak bagus, adik-adik jangan pernah memberikan kredit. Ya, contoh, ketika orang ini terlibat, katakanlah ada hukum, gitu ya, terlibat proses hukum, maka itu sudah negatif, gitu ya. Atau orang ini punya riwayat pinjaman sebelumnya di bank yang bersangkutan atau di bank lain, koleknya macet atau terlambat bayar, nah, itu karakternya juga sudah jelek. Atau manajemennya gini maksudnya, siapa key person yang mengelola usahanya? Apakah dikelola oleh one man show atau dia delegate atau dia punya orang lagi? Nah, kadang-kadang kalau usaha itu key person itu tergantung sekali. Misalnya, ini usaha orang tua adik-adik, yang ngelola orang tuanya usia sudah 85 tahun atau 90 tahun. Nah, itu menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan ketika melihat aspek karakter. Ya, kenapa? Harus ada key person yang akan menggantikan dia siapa? Bagaimana delegasi, bagaimana proses manajemennya, dan seterusnya. Itu harus kita lihat. Lalu legalitas usaha. Apakah usaha yang akan dibiayai itu cukup? Ada SIUP-nya, ada nomor induk berusahanya, ada izin gangguannya, dan seterusnya. Maka ini sangat penting, NPWP-nya, taat pajak enggak, SPT-nya, semua dinilai di proses karakter. Kan kalau karakter ini adik-adik sudah bisa memetakan dan itu lolos, baru kita bisa melihat ke aspek C yang lain. Ya. C selanjutnya, kita bicara capacity. What is capacity? Capacity itu bicara kemampuan bayar. Kira-kira dengan usaha tadi, sebenarnya omsetnya berapa sih? Kalau kemudian saya berikan pinjaman 1 miliar, ngangsur sebulannya 50 juta, mampu nggak sih dengan usaha dia ini? Nah, itu yang harus dinilai. Namanya capacity. Kemampuan membayar dari hasil usahanya. Tentu ada formulanya, hitung-hitungannya. Ada walking customer atau apa istilahnya turnover, ya. Kemudian ada spreadsheet metodologi, ada pendekatan biaya, banyak sekali model pendekatannya. Baru kalau kapasitasnya oke, mumpuni, katakanlah mampu bayar. Nah, si selanjutnya dilihat condition of economic. Istilahnya tuh bagaimana kondisi pasar. Loh, sekarang yang mau kita biayai adalah vaksin, katakanlah. Usaha vaksin atau usaha masker. Lah, kondisi market sekarang emang orang masih pakai masker? Itu satu. Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah terkait masker? Terkait social distancing. Nah, itu menjadi analisis juga. Kenapa? Next kita udah nggak ada lagi COVID nih. Bahkan udah dibuka nih, tidak ada lagi PPKM dan sebagainya. Berarti siapa dong yang akan beli masker ini nanti? Nah, itu dianalisis sampai ke sana. Sama halnya juga dengan ketika kita bicara pemberian pinjaman kepada usaha kelapa sawit. Bagaimana WTO, bagaimana isu-isu global market itu terjadi. Itu menjadi faktor penting dalam menilai kondisi usaha. Bagaimana suppliernya, bagaimana supply and demand-nya, bagaimana persaingannya dengan sebelah-sebelahnya. Itu menjadi faktor analisis bagi si pejabat pemberi kredit. Nah, lalu kalau kondisinya oke, maka kita masuk ke capital. Capital itu modalnya. Artinya, berapa besar sih laporan keuangannya kita lihat? Modal usahanya berapa besar? Mampu nggak
ketika dia punya modal, dengan modal usaha ini menjalankan operasional kegiatannya? Cukup nggak? Ada istilahnya debt to equity ratio, jumlah hutang dibandingkan dengan modal. Katakanlah dia punya hutang dengan pihak ketiga, bukan hutang bank ya. Hutang pihak ketiganya 1 miliar. Ya. Modalnya 200 juta. Kira-kira sehat enggak tuh perusahaan? Sudah pasti sangat tidak sehat, gitu ya. Kenapa? Debt equity rasionya tuh berapa ratus persen. Ya, standar bank itu paling maksimum 150%. Jadi tidak boleh lebih dari 150%. Kalau lebih dari 150% itu udah quote and quote, dan kita harus kritis melihat lagi nih hutang tak tertagih atau apa, atau hutang seperti apa ini yang harus dilihat lagi lebih dalam, atau aset-aset yang liquidnya jangan-jangan ini nggak ada sebenarnya. Nah itu harus lebih dalam. Baru faktor C yang terakhir itu adalah kolateral. Kolateral ini, kenapa urutan paling terakhir? Karena kolateral itu tidak menjadi isu utama kalau cash flow usahanya memang bagus. Nah, kolateral itu analisis yang agunan tambahan. Kalau agunan pokoknya wajib. Nah, kadang-kadang kita sering nganggap bahwa kolateral itu apa? Kolateral itu jaminan, Pak, jaminan. Jaminan tuh selalu berpikir ya SHM, ya BPKB, SHGB, barang-barang emas dan sebagainya. Bukan itu ya adik-adik. Kolateral itu tidak hanya agunan physically yang ditambahkan, tetapi agunan kolateral yang dimaksud adalah kolateral terhadap usaha. Contoh tadi, kalau kita membiayai modal kerja adik-adik jual baju, maka agunan pokoknya adalah baju-baju tadi. Ya, itu agunan pokoknya. Kalau adik-adik membiayai kredit investasi beli ruko, maka agunan pokoknya adalah rukonya. Ya, jadi beda. Kalau usaha tadi, katakanlah jual beli ban, yang menjadi agunan pokok adalah bannya, usaha bannya. Tapi agunan tambahannya boleh dia menyerahkan supaya bank yakin nih saya kasih SHM rumah saya, SHM ruko saya, dan seterusnya. Itu namanya agunan tambahan. Nah, analisis agunannya harus dilihat apakah agunannya, kolateralnya lebih besar dibandingkan pinjaman yang kita berikan. Ya. Jadi kita lihat stoknya. Stok itulah menjadi agunan pokok kalau kita bicara membiayai kredit modal kerja. Stok adik-adik terkait bajunya itu katakanlah 2 miliar. Pinjamannya 1 miliar. Itu sudah cukup mengcover 200%. Terus dia kasih agunan tambahan ruko seharga 500 juta. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Walaupun pinjaman 1 miliar, rukonya harganya hanya 500 juta. Kenapa? Karena modal kerja yang dibiayai agunan pokoknya adalah baju-baju tadi. Bukan rukonya. Ruko adalah agunan tambahan. Maka di situ harus benar-benar selektif. Tapi kalau kita memberikan kredit, even agunan yang diberikan adalah berupa ruko. Lalu bagi auditor, nah tadi kita bicara 5Cs dalam perspektif sebagai seorang pejabat pemberi kredit ataupun pejabat pemutus kredit. Bagaimana bagi seorang auditor? Seorang auditor harus memahami aspek pemberian kredit. Ada risiko dalam pemberian kredit, ada 5 risiko ini. Yang pertama, aspek risiko dalam permohonan kredit. Nah, adik-adik harus lihat nih. Aspek permohonan kredit itu kenapa harus ada yang kita perlu kritisi. Pertama, pada saat proses permohonan, apakah benar identitas si pengaju pinjaman? Kita harus cek. Lengkap tidak? Ada atau tidak? Sah benar atau tidak? Jadi tidak hanya sekedar lengkap, tapi juga kebenaran dan keabsahan. Itu penting untuk memastikan bahwa memang permohonan ini dilakukan oleh benar-benar calon debitur yang akan pinjam. Yang kedua adalah aspek manajemennya. Ada nggak ADART perusahaannya? Siapa yang berwenang untuk menandatangani perjanjian kredit, pinjam-meminjam dengan bank, buka tabungan di bank, itu siapa yang berwenang? Sesuai dengan ADART perusahaan misalnya. Misalnya ini peminjamnya dalam badan hukum statusnya. Maka adik-adik lebih dalamin lagi. Karena banyak yang terjadi, direkturnya si Mbak Naria
Yang pinjem komisarisnya Mbak Siva misalnya gitu. Di dalam ADART disebutkan bahwa yang berhak untuk melakukan pinjam meminjam mengatasnamakan perusahaan adalah direktur. Nah, dari sisi legalnya kewenangan bertindaknya udah salah. Maka ada risiko di situ. Risiko apa? Risiko bahwa batal demi hukum perjanjian kreditnya karena dia tidak mengatasnamakan perusahaan itu karena bukan orang yang berwenang. Akhirnya lagi-lagi yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah bank. Maka di situ ada risiko di aspek permohonan. Belum lagi kita lihat aspek keuangannya, bagaimana usahanya, omsetnya, persediaannya, hutangnya, dan seterusnya. Sampai kita lihat kira-kira prospek usahanya ke depan seperti apa, existing cash flow-nya seperti apa. Apakah ini mampu nanti kalau kita berikan pembiayaan dan seterusnya. Baru bicara riwayat pinjaman. Riwayat pinjaman tuh dia pernah macet di bank A, dia pernah punya kredit leasing macet, atau dia pernah di blacklist oleh Bank Indonesia karena cek kosong, misalnya gitu ya. Nah itu semua jadi faktor screening yang harus dianalisis. Di sini adik-adik adalah starting point apabila terjadi penyalahgunaan. Biasanya di posisi awal ini udah ngasal. Kayak kemarin ya, pinjamannya mau atas nama teman gitu ya, terus di asal-asal saja, yang penting diproses diajukan gitu ya. Nah itu proses permohonan kalau udah salah, ke belakang pasti salah semua. Jadi kalau bicara key point atau entry point ada di permohonan. Karena kalau permohonannya udah rigid, udah oke, saya yakin ke belakang harusnya mengikuti. Yang kedua adalah aspek analisis. Ya. Aspek analisis ini penting untuk apa? Untuk kita mengetahui ada risiko apa di situ. Risiko yang namanya over financing. Ya. Jadi kelebihan atau kebanyakan atau kebesaran. Biasanya omsetnya cuma 100 juta dikasih kredit 1 miliar. Gimana dia mau bayar gitu kan? Dia akal-akalin bisa-bisa saja. Nah, biasanya kalau dia sudah salah di permohonan nih, di sini dia udah ngikutin kesalahan itu. Ya, jadi aspek analisis capacity itu menjadi penting supaya dia tidak over financing. Belum lagi over taksasi. Jadi di proses analisis itu nanti ada juga menilai agunannya. Ya, jadi jaminan kredit itu ada taksasi istilahnya, dinilai. Rumah Anda itu saya nilai dengan harga 1 miliar. Rumah Anda saya nilai 500. Nah, itu taksasi namanya. Nah, bisa saja kalau pinjamannya 1 miliar, rumahnya 200 juta, bagaimana nih? Kalau kira-kira pimpinan saya nanti nggak mau mutus kredit nih kalau agunannya tidak mengcover. Maka sama dia di markup. Di over taksasinya. Menjadi 1,5 M. Padahal gubuk di tengah hutan. Dinilai 1,5 M. Dilalahnya si pejabat atau atasannya tidak datang ke lokasi. Ya sudah bablas itu. Begitu macet suruh ngelelang. Lagi ada harimau di dalam rumahnya, ya kan? Karena dia di tengah hutan. Jadi nggak masuk akal. Namun yang ketiga, kita akan bicara realisasi kredit. Apa risiko di realisasi kredit? 1, kredit itu baru bisa direalisasi kalau syarat-syarat kreditnya sudah dipenuhi. Syarat kredit itu diantaranya apa? Dia sudah akad, dia sudah tanda tangan, dia sudah bayar biaya-biaya, dia sudah memenuhi syarat-syarat yang belum dilengkapi menurut analisis waktu di permohonan. Ya, itu semua dipenuhi. Kemudian yang keempat, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini penting. Kalau adik-adik nanti meriksa, minta dokumennya. Kalau nggak lengkap, loh kenapa Anda tidak lengkap? Kan ada checklistnya ini. Anda katakan di checklist bahwa ini lengkap, perjanjiannya ada, siup-situnya ada, KTP-nya ada, tapi kok ini tidak ada. Di mana dokumennya? Jaminan nasabahnya ada, jaminan aslinya kok tidak ada di mana? Nah, kenapa resiko kehilangan besar adik-adik? Kenapa bisa berkas hilang? Bisa. Jadi hati-hati nanti kalau adik-adik atau bapak ibunya punya pinjam bank, nanti ini ya, sering-sering kalau habis lunas pinjamannya jangan ditaruh berkasnya. Biasanya tuh diiming-iming gitu, udah biar aja di sini Pak, nanti kalau butuh lagi kan tinggal pinjam, disimpan aja di sini gitu. Nah itu khawatir nanti bisa hilang. Mendingan diambil dulu nanti kalau mau proses pinjam lagi.
Dan yang terakhir adalah aspek monitoring. Monitoring ini kewajiban penting yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi kalau ada kredit yang ke arah macet. Mulai batuk-batuk, misalnya Mbak Haning ini punya kredit baru 2 bulan, biasa harusnya ngangsur tanggal 10, dia selalu bayarnya setiap akhir bulan. Itu harusnya sudah warning, kalau kredit sesuai dengan tanggal akad, kamu harus bayar setiap tanggal 10 misalnya. Maka dia harus bayar sebelum tanggal 10 atau tanggal 10. Kalau dia membayar lebih dari tanggal 10, itu sistem sudah membaca bahwa ada anomali. Indikasi orang ini akan terlambat nanti membayar. Apalagi bayar mepet akhir bulan. Nah, ini berarti usahanya tidak sehat. Nah, risikonya adalah bagi auditor apa? Kita harus periksa, ada nggak kunjungan dia setiap 3 bulan sekali atau pasca realisasi kredit, habis kredit dicairkan, ada nggak pejabatnya mengunjungi nasabah-nasabah tadi? Untuk apa? Untuk hanya mengetahui, Pak, bagaimana usahanya lancar? Uangnya kemarin dipakai untuk apa, Pak? Ini, Pak, ini nambah satu kan warung saya. Udah nambah, tadinya saya nggak jualan Fanta, jadi ada Fanta, misalnya gitu. Hanya sekedar untuk memastikan bahwa memang penggunaannya sesuai dan usahanya memang baik-baik saja. Kalau tidak dilakukan monitoring ini, baik secara offsite maupun onsite. Offsite itu adik-adik, jadi ada istilahnya nanti monitoring offsite dan onsite. Offsite itu monitoring dia di kantor saja, tetapi by data-data. Ya, sama kayak adik-adik sekarang gitu ya. Tapi bedanya kalau sekarang ini online. Nah, istilahnya kalau di bank offsite. Kalau dia lawannya offsite adalah onsite. Jadi dia nggak perlu datang ke lapangan, dia dari kantor saja. Dia cek data-data, ini kok telat-telat sih bayarnya, harusnya Mbak Haning tadi harusnya bayar tanggal 10, kok bayarnya setiap tanggal 30 nih. Warning nih, masa saya harus ngingetin terus, Mbak bulan ini belum bayar, misalnya gitu ya. Nah, ada nggak fungsi dan peran si pejabat kredit tadi melakukan fungsi monitoring? Nah, itu tugasnya auditor. Nah, seluruh aspek ini adik-adik tentu kemarin seperti yang saya jelaskan, apa kemarin finding itu apa adik-adik? Ada yang masih ingat finding? Temuan. Temuan adalah apa? Gap antara kondisi sama kriteria. Ya, good. Nah, kondisi dan kriteria. Adik-adik sudah memappingkan kondisinya seperti ini, poinnya. Lalu kriterianya apa? Nah, kriteria itulah surat edaran, POJK dan sebagainya. Itu wajib dibuat oleh bank, karena itu mandatori. POJK mensyaratkan bahwa setiap bank wajib membuat kebijakan perkreditan. Jadi kalau mau ngasih kredit harus ada kebijakannya. Kalau nggak ada kebijakannya salah banknya. Nah, kebijakan-kebijakan kredit yang dibuat oleh bank itulah menjadi dasar acuan atau kriteria adik-adik dalam melakukan audit. Nah, gap-nya tadi antara kriteria yang dibuat dengan pelaksanaan atau implementasi di lapangan, itulah finding, ya, itulah temuan. Oke, masih ingat ya? Kalau saya ulang lagi, kira-kira tadi adik-adik ingat apa 5C yang harus kita tahu? C yang pertama apa? Karakter. C yang kedua? Condition. Kalau Mbak Elma, C yang ketiga apa Mbak Elma? Condition, Pak. Condition. Kalau Mbak Tri coba C yang keempat? Yang keempat itu kapital, Pak. Capital. Oke. C yang kelima? Yang kelima itu kolateral. Oke, kolateral. Kolateral itu adalah apa, Mbak Amalia? Kolateral itu jaminannya nggak cuma jaminan fisik, tapi jaminan agungan pokok terhadap usahanya, Pak. Agunan pokoknya apa? Contohnya tadi misalnya? Contohnya tadi ada usaha baju, agunannya itu stok bajunya misalnya bernilai 2 miliar. Nah, pinjamannya harusnya tidak boleh lebih dari itu, Pak. Ya, agunan pokok adalah usaha pokok yang dibiayai. Kalau kita membiayai usaha dagang baju,
maka stok baju persediaannya, piutangnya itu adalah agunan pokok. Tapi kalau dia usahanya, jadi tidak hanya baju ya, contoh aja baju, nanti usaha yang lain pun demikian. Kalau bicara yang dibiayai adalah usaha pokok modal kerja, maka persediaan piutang itulah yang dibiayai. Kalau kredit investasi, usaha pokok yang dibiayai adalah agunan pembeliannya tadi. Beli ruko, maka itulah menjadi jaminan pokoknya. Itu kolateral, oke? Lalu kalau saya mau tanya lagi ke adik-adik, pernah nggak dengar adik-adik kelas-kelas kualitas kredit yang seperti di depan ini? Ada yang sudah pernah tahu? Saya izin bentar ya, ini sepertinya panas, saya nyalain AC dulu. Ya, adik-adik, ada yang sudah pernah dengar? Atau pernah tahu? Jadi jenis-jenis kredit, kalau belum tahu ya, nanti ini sama halnya, nanti adik-adik bisa pakai ini kalau misalnya berteman dengan teman dekatnya gitu ya, kamu DPK, kamu diragukan, kamu KL, nanti adik-adik bisa begitu ya. Kalau sehari nggak menghubungin saya, berarti kamu DPK, misalnya gitu ya. Nah, kalau kredit itu ada 5 tingkatan adik-adik. Yang pertama istilahnya itu ada kolek. Jadi kalau adik-adik dengar nanti ya, di bank itu ada istilahnya kolektibilitas. Kolektibilitas itu adalah kualitas kredit. Kualitas kredit itu ada lancar, DPK, KL, DM. Ya. Lancar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kurang lebih gitu ya. Kolek 1. Bagaimana sih kredit yang dinyatakan kolek 1? Kredit-kredit yang dia bayar angsuran sama pokok bunganya itu tepat waktu. Sebelum jatuh tempo dia sudah bayar atau paling lambat tanggal jatuh tempo. Itulah kredit lancar atau kolek 1. Ya. Lalu kolek 2. Kalau ada pinjaman sudah dikasih jatuh tempo tanggal 10. Ya, terus dia nggak bayar. Dia baru bayar tanggal 10 bulan depannya. Gitu ya. Maka dia masuk dalam kategori kolek DPK atau dalam perhatian khusus, disingkat DPK. Intinya kalau dia nunggak lebih dari 1 hari sampai dengan 3 bulan itu masih dinamakan kolek DPK. Ya. Lalu yang ketiga, kolek kurang lancar. Kurang lancar bagaimana? Kalau dia nunggak dari 3 bulan, lebih dari 3 bulan, sampai dengan 4 bulan. Ya. Lebih dari 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Maka dia masuk kategori kredit kurang lancar. Biasanya berarti dia udah nggak bayar berapa kali nih? Berarti dia bayar berapa? Nggak bayar berapa? Nggak bayar 3 bulan atau di atas 3 bulan. Dia nggak bayar 4 bulan, maka dia jatuhnya KL. Kalau dia nggak bayar 1 bulan sampai 3 bulan nggak bayar, dia DPK. Di atas 3 bulan atau 4 bulan, maka dia KL, kurang lancar. Terus kalau dia nggak bayar pinjaman lebih dari 4 bulan, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, maka dia kategorinya diragukan. Sama seperti hubungan adik-adik, diragukan gitu ya. Nah, terus kalau dia lebih dari 6 bulan, lah itulah yang dinamakan macet. Kalau macet harus diputusin, ya. Jangan diperpanjang ya. Ibaratnya kalau udah nggak pernah dihubungin, jangan dicari-cari, lelang aja, eksekusi gitu ya. Ya? Halo? Oh, bocor ya. Nah, jadi kalau kolek 5, adik-adik udah tahu ya macet. Macet itu berarti dia lebih dari 6 bulan dia tidak membayar. Ya, kalau dia kolek diragukan, kolek 4 dia tidak bayar 5 sampai 6 bulan tidak bayar, dia kolek 4. Kolek 3 dia 3 bulan
lebih tidak membayar. Itu kolek 3. Kolek 2, lebih dari sebulan sampai dengan 3 bulan dia kolek 2. Nah, kalau tepat waktu lancar. Lalu ada istilah performing loan dan non-performing loan. Adik-adik sering dengar kata-kata nanti NPL. NPL itu non-performing loan. Kredit-kredit NPL itu adalah kredit-kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Itu masuk kategori kredit NPL. Kalau kredit PL, performance loan, dikatakan masih perform lah gitu ya. Itu kredit kolek 1 dan kolek 2. Ya, masih perform. Kalau dia masih 3 bulan belum bayar, itu masih dianggap masih perform lah, masih di dalam perhatian lah. Tapi kategorinya perform. Nah, ada satu lagi istilah dalam banking namanya loan at risk. Loan at risk itu adalah pinjaman-pinjaman yang berisiko. Pinjaman yang berisiko itu intinya pinjaman yang menunggak, yang nggak bayar. Mulai dari pinjaman kolek 2 sampai kolek 5, itu loan at risk atau LAR istilahnya. Jadi adik-adik ingat-ingat ya, kolektibilitas ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau NPL itu kolek 3, 4, 5. Kalau PL kolek 1 dan 2. Kalau LAR kolek 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang saya ulangin. Coba. Ada yang masih ingat? Nanti setelah ini kita ngebahas studi kasus. Kalau kolek 4, coba Mbak, siapa ya? Biar saya nggak menguntur. Coba Mbak Mafaza. Kolek 4 tadi seperti apa? Untuk yang kolek 4 itu terlambat bayarnya di atas 4-6 bulan, Pak. Dan masuknya di non-performing loan. NPL. Oke. Masuknya non-performing loan. Sekarang saya balik ini adik-adik. Kalau saya punya pinjaman, saya 2 bulan tidak bayar. Ya, 2 bulan saya tidak membayar nih. Coba Mbak Cika, saya masuk kolek apa nih? Maaf Pak, bisa diulang. Kalau misalnya saya punya pinjaman, tapi pinjaman itu saya telat, 2 bulan saya nggak bayar. Nah, itu masuk kolek apa pinjamannya? Masuk ke kolek 2 DPK dalam perhatian khusus, Pak. Oke, good. Berarti paham. Selanjutnya, kalau nih saya sudah 6 bulan nggak bayar, 6 bulan lebih saya nggak bayar, itu jatuhnya kredit saya kolek apa nih Mbak Yola? Suara saya terdengar, Pak? Terdengar sekali. Yang terakhir tadi sepertinya kalau lebih dari 6 bulan itu, lebih dari 6 bulan masuknya ke yang risk tadi, Pak. Sorry. Yang dalam yang beresiko. Iya, koleknya kan tadi ada kolek 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 bulan lebih nggak bayar, saya masuk kolek apa kreditnya? Masih ingat? Ada yang bisa bantu? Kolek 5, Pak. Kolek 5 macet. Tadi kolek 5 ya. Jadi kalau lebih dari 6 bulan itu masuk kolek 5. Jadi adik-adik ingat ya. Nah, selanjutnya sekarang kalau kredit performing loan. Nah, performing loan ada yang tahu itu kolek berapa saja? 1, 2, 1 dan 2. Kalau loan at risk itu kolek berapa saja? 2, 3, 4. Sekarang udah paham ya. Jadi nanti sepulang dari sini atau ada orang yang ngajak ngobrol tentang kredit atau ayah ibu atau adik kakak gitu, adik-adik sudah tahu. Wah, kamu kolek DPK nih, kamu nunggak, ibu nunggak Bu. Ini telat nih, berarti DPK nih kreditnya. Sudah paham ya? Waduh, ini macet. Nah, umumnya nih adik-adik,
Kalau adik-adik nanti kredit itu berada di risiko NPL atau kolek 3, 4, 5, itu biasanya akan ditolak pengajuan kreditnya. Kalau punya riwayat kolek 3, 4, 5. Maka orang banyak sekali yang sekarang ini tidak sengaja punya kredit leasing atau motor, angsuran motor, macet. Misalnya saya udah nggak mampu bayar, terus dikasih ke leasing, ternyata sama leasing itu nggak dilunasin juga, nggak dijual ke orang, dia masih ngegantung sehingga kreditnya masih ada dan status koleknya 5. Nah, begitu nanti masuk ke bank mau pinjam, karakternya sudah jelek, akan ditolak. Maka pastikan nanti kalau ada orang tua saudara kita punya kredit motor nggak mampu bayar, ditarik debt collector, pastikan bahwa kredit itu masih jalan atau tidak. Karena kalau masih jalan, ya tadi resiko ke depannya nama baiknya sudah jelek karena masuk ke dalam catatan SLIK. Oke? Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam contoh studi kasus. Nah, adik-adik silahkan siapkan pena dan kertas untuk kira-kira simulasinya seperti apa. Sudah? Saya kasih waktu dulu. Atau ada yang mau bertanya, monggo. Jangan malu-malu. Izin bertanya, Pak. Monggo, siapa? Mbak Tri. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan kredit investasi yang tadi Bank itu tidak bisa mengcover semua kredit dari nasabah. Pertanyaan saya, kenapa dari Bank itu tidak memiliki maksimal plafon dalam mengiklankan produknya seperti itu Pak, agar nantinya tuh nasabah bisa tahu dia akan pinjam berapa ke bank seperti itu Pak. Apakah jelas pertanyaan saya? Oke, kenapa bank itu nggak kasih plafon batasan plafon gitu ya, sehingga nanti bisa pinjam, orang bisa lihat, oh saya bisa pinjam sekian 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 gitu maksudnya ya? Ya betul Bapak. Jadi kalau kredit investasi Mbak Tri, sebenarnya dia dilihat memberi kredit investasi itu tergantung dengan cash flow usaha. Ya, cash flow usahanya itu katakan gini, Mbak Tri punya usaha warung atau toko sembako. Mbak Tri butuh pinjaman untuk membeli ruko di sebelahnya. Ya, ruko di sebelah mau dibeli juga untuk memperluas usaha. Harga ruko di sebelah itu 2,5 miliar. Nah, bank boleh punya batasan nggak? Nggak ada batasannya. Tergantung cash flow-nya. Cash flow-nya gini, kalau saya kasih kredit 2,5 M ke Mbak Tri untuk beli ruko, emangnya Mbak Tri sanggup membayar dengan usaha yang ada? Nah, yang dianalisis adalah usaha yang ada. Oh, menurut analisis usaha saya nggak layak Pak, Bapak mengajukan kredit untuk beli ruko itu sebesar 2,5 miliar. Saya hanya bisa kasihnya 1 miliar. Karena hitung-hitungannya Bapak mampunya di 1 miliar. Lalu 1,5-nya dari mana? Silahkan Bapak cari sendiri dana itu. Gitu ya. Ya, sebagai sharing dana tadi, sebagai sharing dana atau DP-nya. Nah, bank akan melihat risiko dari usahanya, bukan harga propertinya. Maka sebenarnya ketika nanti usaha dia, oh dia mampu 10 miliar juga mampu Mbak Tri ini dengan usaha toko sekarang. Maka nggak ada persoalan. Itu harga ruko itu pun 5 miliar akan dibiayai oleh bank. Sepanjang existing cash flow-nya mendukung dia untuk membayar. Jadi tidak ada batasan. Tergantung cash flow-nya Mbak Tri. Yang ada batasannya itu adalah putusannya. Jadi nanti saya jelaskan setelah ini bahwa yang bisa memutus kredit 1M itu levelnya cabang misalnya. Kalau Mbak Tri mau pinjam di atas 1M, 2M itu harus ke kantor cabang yang lebih besarnya. Oh, kalau misalnya mau pinjam yang 10M itu ke kantor wilayahnya. Jadi ada jenjang pemutus saja, tapi bukan plafon untuk nasabahnya enggak. Nasabah mau pinjam berapa aja sepanjang cash flow-nya bisa, kita enggak batasi. Gitu, Mbak Tri. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi adik-adik? Kalau tidak ada, kita masuk ke studi kasus dulu. Nah, ini ada kasus seperti ini. Silakan siapkan pena, siapkan kertas, atau mau pakai handphone juga nggak apa-apa. Jadi ceritanya begini. Ini saya kasih waktu
ngebaca dulu ke adik-adik ya. Nah, saya bacakan dulu, nanti saya kasih waktu kurang lebih ya 5 menit lah untuk adik-adik membaca kemudian menganalisis. Tony adalah account officer yang bekerja sebagai marketing pinjaman Bank XYZ. Jadi ini AO nih yang biasa jualan kredit. Pada suatu hari tanpa sengaja, ia bertemu dengan teman lamanya Boy di salah satu rumah makan. Dalam pertemuan tersebut, Boy menyampaikan tentang usaha warung sembako yang sedang dijalankan. Kebetulan Tony sedang mencari calon peminjam, calon nasabah. Ini dia cari target soalnya. Nah, maka terjadilah komunikasi lanjutan bahwa Boy dia punya usaha terus dia minta bantuan, bisa nggak sih saya dapat kredit dari bankmu Ton? Kurang lebih seperti itu. Terus si Boy berencana ngajuin pinjaman tuh 500 juta untuk mengembangkan usahanya. Lalu Tony sepakat akan membantu proses kredit, tapi tidak 500 juta. Malah dinaikin sama Tony. 1 miliar. Dengan syarat bahwa sebagiannya akan dipakai Tony untuk ngebuka usaha yang sama. Sehingga nanti istilahnya nih, dokumen-dokumen, usaha-usaha itu namanya Boy semua. Tapi nanti mau dipakai sebagian oleh Tony, si marketing tadi. Nah, sehingga terjadilah deal, sepakat antara Tony dan si Boy. Akhirnya Tony ngajuin kredit ke pimpinannya dan disetujui 1 miliar. 6 bulan kemudian kreditnya macet karena nggak bisa memenuhi kewajiban angsuran. Nah, pertanyaannya adalah apa masalah utama kredit ini? 1. Yang kedua, titik kritis apa yang harus adik-adik perhatikan? Nah, silahkan saya kasih waktu 5 menit ya untuk adik-adik mengkritisi poin-poinnya. Oh Pak, ini masalah utamanya di ini, titik kritisnya di sini. Kenapa ini usahanya ini plafonnya sekian gitu ya dan sebagainya. Nah, nanti adik-adik akan mengenal istilah plafon dan outstanding. Plafon itu nominal awal pinjaman diberikan. Outstanding itu adalah saldo sisa atau sisa pinjaman. Jadi kalau plafon saya kasih 1M, terus adik-adik pakai 1M berarti plafon sama outstandingnya sama-sama 1M. Tapi kalau saya kasih adik-adik plafon 1M dipakai cuma 500, berarti plafonnya 1M, outstanding atau sisa pinjamannya 500. Gitu ya. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. Silahkan buat analisis utamanya, ditulis, yang sudah nanti boleh speak up. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang ya, atau 3 menit lah, nggak usah lama-lama. Oke, silakan. Satu menit lagi, teto ya, 1 menit lagi tetot nih. Jangan serius-serius, tapi adik-adik pokoknya tadi kan kita sudah banyak belajar di awal. Kemarin kita sudah pernah belajar, ingat Mas Nur Hidayat ngasih contoh kemarin. Nah, ya kan? Ngasih contoh juga kredit itu seperti apa, bertanya. Adik-adik ingat-ingat. Terus tadi kita pastikan bahwa pemberian kredit itu suatu proses yang harus dipastikan. Nanti saya akan ada kunci jawabannya pasca ini, detailnya. Nanti ada 3 studi kasus
biar adik-adik ada gambaran lah nanti kalau jadi auditor bank. Ada yang sudah? Adik-adik? Monggo. Kalau yang sudah silahkan adik-adik speak up. Coba, Mbak Ajeng coba udah selesai? Mbak Ajeng sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, oke. Mbak Ajeng, kira-kira apa masalah utamanya nih Mbak Ajeng? Baik, izin menjawab ya Pak. Maaf kalau salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi untuk jenis kreditnya yang diambil sama si boy ini, itu kredit modal kerja. Terus masalahnya itu ada di aspek analisis kreditnya. Jadi si boy ini kena risiko over financing atau pemberian pinjamannya itu terlalu besar dari yang dipinjam. Begitu, Pak. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Mbak Siva, coba Mbak Siva. Nggak apa-apa ya, adik-adik nggak usah yang sempurna banget, nggak apa-apa. Baik, Pak, izin menjawab ya, Pak. Ya. Menurut saya pribadi itu, masalah utamanya itu saat pengajuan, itu dari pihak pejabat banknya itu sendiri tidak langsung melihat langsung di lokasinya tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Tadi kan tahun ini kan harusnya minjem 500, tapi jadinya 1M, dan itu tuh tidak ditelusuri dengan baik. Itu kan berarti kesalahan dari pejabat banknya sendiri yang tidak turun langsung. Terus juga harus diperhatikan saat aspek permohonan, apakah itu tuh sudah benar yang minjam itu Tony sendiri dan tidak ada campur tangan dari orang lain. Terus juga tadi sudah disebutkan oleh Ajeng, ada aspek analisis kredit, itu juga harus diperhatikan. Yang ditakutkan itu kan karena dia kena over finance gitu. Terima kasih. Oke, good, menyempurnakan. Ada lagi adik-adik? Izin menjawab, Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Sebenarnya dikatakan teman-teman saya itu juga betul, dan saya akan menambahkan bahwa masalah utama dari satu studi kasus ini adalah terjadi konspirasi antara nasabah dan marketingnya karena penggunaan dana nasabah, karena penggunaan dana bersama. Jadi marketingnya juga menyalahgunakan tanggung jawab yang telah diberikan. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, semakin menyempurnakan ya. Oke, kita lanjut dulu. Next. Atau ada lagi yang lain yang mau memberikan ini hasil analisanya? Oke. Oke, tadi sudah disempurnakan oleh Mbak Gina. Good ya, artinya adik-adik sudah bisa memahami bagaimana melihat satu problem itu dari sisi critical thinking. Nah, kita akan lihat jawabannya seperti apa. Apakah jawaban adik-adik salah? Enggak, itu benar semua gitu. Tergantung perspektif, karena adik-adik kan nanti akan terlatih gitu kan. Nah, yang pertama kritikalnya adalah tadi yang disampaikan Mbak Gina, ada self dealing ya. Jadi istilahnya itu self dealing, ada conflict of interest. Jadi pinjaman tadi itu ada konspirasi istilahnya Mbak Gina tadi ya, ada deal-dealan di belakangnya. Bahwa nanti kamu saya bantu pinjam 500, tapi saya ajuinnya 1M ya. 500-nya saya yang mau pakai. Kalau sudah ada vested interest, itu kredit itu pasti salah semua. Karena semua direkayasa ya. Jadi kunci pertama adalah adanya self dealing, karena ini faktor yang menyebabkan permasalahan kredit itu salah satunya adanya self dealing, adanya conflict of interest, di mana dia mengedepankan kepentingan pribadinya untuk memperoleh keuntungan. Ya, pegawai banknya tadi dia ikut nempil istilahnya tuh, ngambil sebagian. Yang kedua yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Siva ya. Bicara mengenai inkompetensi. Jadi
Harusnya pejabat pemutus itu tidak terlalu percaya, dia harus memastikan, dia harus melihat apakah benar dokumennya, apakah layak usahanya. Kalau saya kasih 1 miliar, ternyata warung cuman dagang es batu, dikasih uang 1 miliar, misalnya gitu. Ternyata warung dagangnya cuma sampo sasetan yang digantung-gantung, dikasih 1 miliar, misalnya. Itu si pejabat pemutus kredit ya, atasannya Tony tadi, harus memastikan itu. Kalau Tony, kita tidak akan mungkin bisa kita gunakan ini ya. Jadi tidak akan bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa kredit itu benar, gitu ya. Kemudian lack of supervision ini harus dipastikan nih, ketika bulan pertama ngangsurnya seperti apa, bulan kedua ngangsur seperti apa, kok sampai 6 bulan dia nggak bayar. Berarti selama ini seperti apa angsurannya. Nah, itu peran juga supervisionnya. Jadi kalau melihat problem utamanya tadi sudah terjawab semua. Ya, adik-adik udah oke tadi ya untuk menyempurnakan adanya konflik interest Pak, problem utamanya. Sehingga terjadilah kredit macet, si pekerja atau pelakunya adalah orang dalam. Ini contohnya. Nah, lalu apa yang harus adik-adik pastikan? Ini kok ada C, ini ada merah, tak hapus ini. Ini jadi kecoret-coret. Sebentar, ini Mbak Yola kayaknya yang nyoret nih. Maaf Pak, kepencet tadi, soalnya pakai HP. Maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya lupa gimana cara ngapusnya ini. Oke. Maaf Pak. Bentar. Kita stop share dulu baru bisa. Nah, lalu kita akan bicara, terus gimana cara kita memeriksa berkas kreditnya nih adik-adik. Kalau nanti kemudian adik-adik harus meriksa berkas kredit. Yang pertama aspek permohonan. Adik-adik harus pastikan satu, kesesuaian identitas, siup-situnya, laporan keuangan, riwayat pinjaman, selik, dan sebagainya harus diperiksa di proses permohonan. Kemudian dianalisis tadi, periksa bagaimana omsetnya, bagaimana pendapatan, bagaimana angsuran, terus second way out-nya, agunan tambahannya, jaminannya nilainya berapa, apakah mengcover pinjaman atau tidak, terus proyeksi usaha kira-kira bakal oke atau enggak ke depannya. Oh, saya buka kafe, warung kopi, di sebelahnya ada kafe juga, yakin memang bisa bersaing. Nah, itu harus dilihat lagi. Kemudian putusan, nah ini penting. Siapa yang mutus kreditnya itu 1 miliar. Apakah memang 1 miliar itu kewenangannya atasannya si Tony tadi? Atau harusnya di atas lagi? Nah, kita harus periksa. Kemudian ada berkas-berkas yang pending nggak? Yang belum lengkap, tapi kredit itu sudah diputus. Lihat catatannya. Biasanya tuh kalau pemutus nyatat, oke silahkan cairkan, tapi tolong dokumen ini dilengkapi. Misalnya. Nah, nanti kelengkapannya itu pada saat realisasi. Nah, saat realisasi, adik-adik itu harus memeriksa apa itu perjanjian akad kreditnya, ya siapa yang bertindak, siapa yang beratasnamakan debitur, siapa yang orang banknya, perwakilan banknya itu biasanya kepala cabangnya, nominalnya sudah benar, jangka waktunya sudah benar, suku bunganya, denda-denda penaltinya kalau nggak bayar berapa persen, itu harus adik-adik pastikan sudah benar. Kemudian periksa agunannya, diikat tidak, istilah diikat itu, jadi kalau sertifikat itu bisa dilelang kalau dia memang sudah diakta notarialkan. Sudah dibuat surat keterangan menjual agunannya melalui notaris. Nah, itu sudah dipastikan diikat sempurna tidak. Nah, kalau diikat sempurna itulah artinya nanti kalau dia macet sudah bisa kita lelang. Terus periksa apakah biaya-biaya kreditnya sudah di-store sebelum akad kredit. Itu juga harus kita periksa dari mana sumber uangnya dan seterusnya. Dokumentasi sama seperti tadi, kita harus periksa kelengkapan dokumennya,
permohonannya, periksa terdapat penundaan atau enggak, dan terakhir adalah monitoring. Ini kurang lebih sama seperti tadi yang di awal saya jelaskan gambar ada 5 poin aspek, ini lebih detailnya. Lalu yang selanjutnya kita akan bicara studi kasus yang kedua. Nah ini silahkan saya kasih waktu lagi 2 menit saja, nggak usah lama-lama. Kasus yang kedua ini simple, Pak Surya adalah petani singkong dengan lahan 2 hektar. Ia mengajukan pinjaman sebesar 25 juta untuk modal usaha. Ini pinjamannya 1 kali lunas ya, jadi nanti bayarnya pada saat panen. Bayar pokok plus bunganya 28 juta. Artinya bunganya hanya 3 juta, pokoknya 25 juta. Ketika panen, hasilnya itu hanya hasil panennya Pak Surya ini 40 ton. Ya, 2 hektar itu 40 ton. Dengan harga jual singkong 1 kilonya 500. Pertanyaannya, apakah kredit Pak Surya itu akan bermasalah? Ya, silakan adik-adik baca, saya kasih waktu 2 menit. Nanti tolong dibuat. Ini asumsi usaha itu membutuhkan modal per hektarnya 5 juta dengan hasil 20 ton per hektar, harga singkong 500. Kira-kira nih, 40 ton itu berapa kilo? 1 kilonya berapa? Nah, kira-kira dapatnya berapa? Sementara dia harus bayar berapa? Silakan. Sudah ada yang bisa jawab? Coba Mbak Karisma. Sudah? Ada yang sudah? Saya, Pak. Ya, Mbak Amalia. Coba Mbak Amalia. Kira-kira? Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Yang dihasilkan hanya 20 juta, Pak. Jadi bermasalah karena kurang untuk membayar pokok sama bunganya sebesar 28 juta. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Mbak Amalia. Yang lain ada? Kira-kira usahanya bakal bermasalah nggak kreditnya ini? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Jadi kan ini itu kalau menghasilkan 40 ton dan harga jual per kilonya itu 500, itu kan nanti kan hasilnya semuanya itu 20 juta. Jadi pada akhirnya kreditnya bermasalah karena hasil dari panennya itu hanya 20 juta, tidak mencukupi untuk membayar pinjaman pokok dan bunganya. Kira-kira kalau dia 20 juta seperti itu, salah nggak ngasih kredit di awalnya? Ngasih apa? Kan Ngasih kita kasih kredit di pinjamannya awalnya. 25 ya. Kan kita kasih pinjamannya 25. Hasil panennya hanya 20 juta gitu ya. Iya. Tapi itu kan di asumsi usahanya itu kan sebenarnya kalau per hektarnya itu kan membutuhkan modal 5 juta. Jadi kalau untuk 2 hektar itu kan seharusnya cukup untuk seharusnya membutuhkan modal hanya 10 juta. Tapi di sini kan Pak Surya kan meminjamnya kan melebihi. Jadi kan bisa sampai 25 juta gitu, Pak. Ya, betul. Berarti benar tadi yang disampaikan Mbak Ayu, terus tadi Mbak
Siapa tadi sebelumnya? Mbak Amalia ya. Jadi kalau melihat dari sini, kira-kira adik-adik gimana nanti melakukan auditnya? Nih, saya kasih tahu jawabannya. Tapi sebelum saya jawab, ada lagi yang lain nggak komennya? Mbak Karisma tadi belum udah selesai? Belum. Saya kayak Ayu Winda, Pak. Intinya tuh sebenarnya tuh model uang yang dipinjam tuh jumlahnya terlalu besar karena model yang dibutuhkan kan cuma sekitar 10 juta, tapi pinjamnya 28 juta. Nah, kadang kan hasil optimumnya tuh per hektarnya cuma 20 ton. Karena lahannya 2 hektar jadinya 40 ton. Karena harga per kilonya 500, jadinya kan penghasil yang didapat cuma 20 juta. Seperti itu, Pak. Apabila misal Pak Surya tadi pinjamnya sesuai model, jadi itu sebenarnya Pak Surya bisa menutupi angsurannya. Nah, tapi karena yang dipinjam lebih dari itu, jadi tidak bisa, Pak. Makanya ada indikasi kredit bermasalah seperti itu. Oke, good ya. Nah, kita lihat bagaimana nanti ketika adik-adik ketemu dengan problem ini. Nah, seperti ini adik-adik menganalisisnya. Jadi, kalau kita melihat analisis kredit lahan singkong lahan 2 hektar, kita harus lihat dulu komponennya. Yang pertama modal usahanya, ini 5 juta harusnya, bukan 3 juta. Katakanlah tadi 3 juta ya, tidak 5 juta. Kalau 3 juta per hektar, itu 6 juta, biaya panennya berapa? Dia biayanya 25 juta. Nah, hasil panennya 40 ton, 20 juta. Sementara kewajiban hutang banknya hanya 28, berarti dia ada minus 8 juta. Maka, tadi yang adik-adik sampaikan adalah, oh, itu over financing, Pak. Kenapa? Oh, dia butuh modalnya hanya berapa? Katakanlah 12 juta. Ya, atau 10 juta tadi yang disampaikan. Nah, kita kasihnya 25. Kenapa sampai dia dikasihnya 25? Ya, karena mungkin tadi ada sesuatu yang katakanlah ini lahan 2 hektar, Pak. Asumsi yang salah yang digunakan oleh tenaga marketing. Katakanlah dalam sehektar itu 10 atau 12,5 juta. Maka itu yang menjadi titik poin yang harus adik-adik perhatikan. Selanjutnya, kalau dia lebih ngasih kredit, itu terindikasi kuat. Kalau buat modalnya 10, pasti 15-nya dipakai untuk yang lain. Mungkin dipakai untuk kawin lagi sama Pak Surya, atau dipakai untuk nyekolahin anak, atau dipakai untuk apa, atau dipakai untuk beli motor, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kemudian bisa disalahgunakan kredit ini tidak sesuai peruntukan. Maka akhirnya ketika jatuh tempo, apa yang terjadi adik-adik? Bisa tidak ini kredit bermasalah? Bisa bermasalah, bisa tidak. Caranya supaya tidak bermasalah gimana? Dia ngutang tetangganya. Dia penuhi 28 juta, dia pinjam lagi. Pak, ini sudah saya balikin. Alhamdulillah hasil panen saya berhasil, Pak. Saya balikin 28, tapi saya pinjam lagi ya, Pak ya. Selisih 3 hari kemudian, 4 hari, dia dicairkan lagi, tapi dengan bilang seperti ini. Tapi Pak, saya minta tolong, karena saya ini mau perluasan lahan, jadi saya minta 30 juta, Pak. Jadi dinaikin, di top up lagi jadi 30 juta. Padahal yang dia tanam hanya 2 hektar itu saja, nggak bergerak. Untuk apa tujuannya? Karena dia harus mengembalikan uang pinjamannya ke sebelah. Terus dia harus ada modal lagi untuk lahan, kan, untuk bajak lahannya, untuk tanamnya, dan sebagainya. Sehingga kalau dia tadi sama bank tadi bayar, terus bank nggak mau nyairin lagi, langsung bangkrut. Nggak akan bisa usaha. Maka penting adalah ketika memberikan kredit sesuai dengan kemampuan. Capacity-nya. Capacity adalah kemampuan membayar. Kalau lahannya 2 hektar, maksimum dia adalah output-nya nanti 20 belum dikurangi biaya-biaya, ya maka kita hanya bisa kasih 65% itu maksimal, 70% itu maksimal dari kebutuhan kreditnya. Jadi kalau dia lahan modalnya 10 juta, ya mungkin kita hanya bisa kasih 7,5 gitu. 2,5-nya adalah modal sendiri. Itu contoh. Nah, pemeriksaan yang harus dilakukan adik-adik adalah periksa kelayakan usaha, bandingkan nominatif kementerian. Jadi kalau tanam singkong itu modal sehektar berapa sih? Kita harus cari literatur. Ya, kalau adik-adik dari akuntansi biasanya kalau ngitung uang cepat, kalau ngelihat daftar nominatif harus cari dulu. Kita harus cari dulu komoditi ini kira-kira berapa lama ininya, waktu panennya, terus harga jualnya berapa, dan seterusnya.
Terus marketnya seperti apa? Kita harus lihat harga pasarnya. Oh, pada saat dia ngasih kredit dulu, tenaga marketing itu harganya kok dipatok 1.000. Dia kan kasih asumsi, kenapa bisa 25 juta, dia kasih asumsi 1.000. Kalau 1.000 dia dapat 40, berapa juta? 40 juta. Wajar dia akan bisa bayar kalau cuma 28. Nah, analisis prospek harga yang 1.000 tadi pada saat panen itu yang harus dipertanggungjawabkan, harus kita pertanyakan sebagai auditor. Anda pakai dasar apa? Emang harga waktu itu 1.000? Mana buktinya harga hari itu 1.000? Kita bisa lihat di website, di Google, harga-harga singkong pada saat periode itu. Terus periksa apa-apa, jangan-jangan ya dikasih uang, atau jangan-jangan separuh dia pakai, seperti Tony dan Boy tadi, atau apa. Nah, kita harus gali, sampai terakhir kita lihat kira-kira jaminan tambahan seandainya dia nanti tidak bayar, cukup nggak untuk dijual untuk membayar kerugian. Gitu ya. Jadi konteksnya di sini ada over financing ya. Nah, ini contoh kasus yang ketiga. Silakan dibaca. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi kasus yang ketiga ini kita bicara perusahaan, company. Jadi PT ABC itu ngajuin kredit 1 miliar untuk usaha jasa penyewaan alat berat ke Bank Z. Nah, PT ABC ini ya dia itu aset lancarnya punya 700 juta ya. Bukan 500, sorry, ini 700 juta. Yang terdiri dari kas 200 dan tagihan 500. PT ABC itu memiliki kontrak kerjasama sewa alat berat dengan PT Rome senilai 50 juta per bulan. Nah, PT ABC ini berencana minjam untuk kebutuhan kredit kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Ingat ya, kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. PT ABC mendapatkan pinjaman dari Bank Z dengan skim kredit investasi senilai 1 miliar. Setelah 3 bulan pejabat bank melakukan pemeriksaan kembali terhadap laporan keuangan PT ABC dan diketahui asetnya berubah signifikan. Aset tetapnya naik 1,5 miliar, aset lancarnya naik menjadi 750 juta. Anda sebagai auditor sedang memeriksa berkas kredit. Risiko apa yang terjadi atas pemberian kredit tersebut di atas? Nah, tadi kan udah lihat tuh, ada risiko permohonan, analisis, risiko putusan, dokumen, dan sebagainya. Coba dilihat lagi lebih dalam, apa, terus jenis kreditnya ini sudah benar atau belum. Nah, silahkan, saya kasih waktu 1 menit. Mbak Aridatus sudah gimana? Ini tumben nggak ada suaranya Mbak Aridatus ini. Kemarin ada suaranya. Iya Pak, izin menjawab. Ya, nggak apa-apa, nggak harus selesai ya. Silakan. Kira-kira kritisnya ini Pak, resikonya ini, udah nggak apa-apa. Nanti kita saling melengkapi gitu ya, adik-adik ya. Kalau berdasarkan critical thinking saya itu, kalau saya sebagai auditor itu ini dalam kasus ini tuh termasuk ke risiko yang monitoring Pak. Karena apa? Karena setelah 3 bulan itu pejabat banknya itu kan melakukan OTS kembali ke perusahaannya dan perusahaan PT ABC itu tuh mengalami kenaikan aset. Itu saja sih Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Maaf kalau salah ya Pak. Nggak apa-apa, nanti salah dikasih coklat kalau salah. Ya, yang lain ayo. Siapa yang bisa melengkapi, menambahi? Monggo. Jangan takut salah ya, speak up. Nanti dapat nilai bagus sama Bu Nur, Bu Rona nih kalau speak up. Ya, monggo Mbak. Kalau menurut saya ini yang terjadi itu risiko permohonan Pak, karena kan dari awal yang terdeteksi itu aset tetapnya 700, aset lancar juga 700, sedangkan
di beberapa bulan kemudian kan asetnya berubah signifikan ya Pak, aset tetapnya jadi 1,5 miliar dan aset lancarnya jadi 750. Jadi menurut saya ini tuh resiko permohonan dari awal sudah apa ya Pak, salah menilai dari awalnya gitu Pak. Mohon maaf kalau salah, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Good. Ada lagi yang lain? Duo sejoli nih, Mbak Ayu, Mbak Winda ini ada? Udah tadi? Atau Mbak Mafaza? Atau siapa nih yang belum speak up nih? Mbak Wandari, coba Mbak Wandari gimana? Any comment? Ya Pak, suara saya masuk Pak. Masuk, masuk. Ya kalau menurut saya kurang lebih sama sih Pak, tapi kalau saya lebih ke yang monitoring lagi, karena emang dari awal tuh kayaknya kalau dari pejabat banknya itu lebih memeriksa kembali, mungkin hal itu tuh nggak akan kejadian. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Mbak Nur Fajar ini nggak ada suaranya? Izin menjawab ya Pak, sebenarnya suara saya kedengaran Pak? Keras suaranya, kedengeran. Kalau saya bersama sih Pak seperti Wandari, karena monitoring ya Pak, karena kan apa namanya, kalau adanya kredit itu kan perlu dimonitoring setiap saat, beberapa bulan sekali. Nah karena mungkin kurangnya monitoring, jadi tidak tahu ada perubahan sedrastis itu dalam jangka waktu 3 bulan. Itu Pak kurang lebih. Terima kasih. Oke. Jadi adik-adik, coba dilihat baik-baik ya. Dilihat baik-baik, diperhatikan. Supaya nanti bisa ini. Ya. Tadi saya tegaskan kan? PT ABC, coba lihat cari kalimat PT ABC berencana meminjam untuk kebutuhan kegiatan operasional perusahaan. Operasional perusahaan sehari-hari, tadi kredit yang untuk membiayai operasional, kredit apa? Modal kerja. Modal kerja. Kemudian PT ABC ini akhirnya dikasih kreditnya apa adik-adik? Investasi. Dengan kredit investasi. Jadi kreditnya investasi dikasihnya ya. Padahal dia butuhnya modal kerja. Gitu ya. Asetnya meningkat signifikan gitu. Nah, bagaimana lalu jawabannya? Nah, ini kita lihat. Jadi kalau melihat asetnya, ada aset lancar, aset tetap. Contoh aset tetapnya seperti ini, meningkat signifikan, katakanlah 1 miliar, kemudian pendapatan sewanya 50 jadi 75, misalnya after loan-nya ini ya, datanya adik-adik. Kemudian pendapatan kotornya sekian, pinjaman pokoknya 1 miliar. Nah, kalau dia usaha sewanya itu hanya 50 juta sebulan, kemudian dia punya biaya dan sebagainya, itu nggak akan cukup untuk ngangsur 1 miliar. Ya, jadi over financing lagi, itu satu. Yang kedua, ini kredit baru 1 tahun adik-adik. Ya, kredit baru berjalan 1 tahun, ya kan? Tadi disebutin tuh, PT ABC baru berjalan 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu risiko sekali, sangat riskan perusahaan karena dia belum bisa mengelola laporan keuangannya. Nah, terus dilihat kasnya berkurang dari 200 jadi 50. Indikasi ini operasional atau turnover-nya tinggi. Aset tetapnya naik, tadi bilangnya kan signifikan naik 1,5 miliar katanya gitu ya. Dari yang sebelumnya hanya 700 apa 500 ya. Artinya uang tadi banyak dipakai untuk beli alat berat. Tapi nggak optimum. Kenapa? Sewanya cuma naik misalnya 75. Terus lihat lagi tagihannya. Loh, tagihannya kok malah naik? Jangan-jangan tagihan ini menjadi piutang macet. Gitu ya. Piutang yang tidak dibayar-bayar oleh pelanggannya. Nah, itu sangat berisiko ketika nanti dia harus membayar kewajibannya, ini jadi nggak liquid. Jadi piutang macet itu menjadi problem. Terus kontrak sewa hanya meningkat 40% gitu ya. Ini kita bisa lihat tuh, naiknya cuma 70, berarti dia banyak beli alat berat,
nggak ada yang nyewa gitu loh, nggak dipakai. Maka kalau bicara jangka pendek, kredit ini nggak akan bisa diselesaikan. Lah dia dapat pendapatan hanya kalau dengan sewa. Tadi kan di sini sewanya 50 juta. Ya. 50 juta kalau setahun aja cuma berapa Adik-adik? Ya. 50 juta per bulan itu setahun ya 156 juta sisanya. Maka gimana dia mau bayar 1 miliar? Nah, itu udah jelas. Kesimpulannya dia salah skim kredit sehingga potensi evergreen. Kalau dia dikasih kredit modal kerja, maka dia akan menjadi kredit yang terus menerus gitu ya. Semakin lama jangka waktu kreditnya akan semakin besar risikonya. Ini yang kemudian bisa terjadi. Nah, kalau selanjutnya saya ingin, karena waktu kita ya, nah contoh nanti kalau adik-adik nuangin laporan, hasil auditnya gimana? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bicara, tadi adik-adik punya contoh studi kasus seperti itu, adik-adik punya 5 atribut metode. Nah, 5 atribut metode itu dalam menuangkan hasil temuannya. Nah, contoh, analisis pemberian kredit tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tadi kreditnya, produknya kredit modal kerja. Faktanya adalah, terdapat pemberian kredit yang tidak prudent terhadap PT ABC dengan rincian sebagai berikut. Adik-adik isi nomor rekeningnya, plafonnya 1 miliar, bagi debat itu sisa pinjaman yang saya tadi sampaikan. Jadi kalau pinjam 1 M yang dipakai berapa sih? Gitu ya. Terus kelemahannya. Kelemahannya apa? Oh, skim kredit diberikan untuk modal kerja, namun penggunaan untuk investasi pembelian alat berat. Nah, itu udah salah skim. Kemudian piutang tak tertagih yang menjadi dasar perhitungan kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena ternyata piutangnya nggak turun, justru naik dan evergreen. Yang ketiga, dokumen kontrak kerja tidak dilakukan pembaruan sesuai kondisi terkini. Tadi kontrak sewanya kan 50 juta per bulan, hanya satu perusahaan dan mungkin udah habis, tidak ada kontrak lagi, dan seterusnya. Nah, ini namanya 5 attribute method. Atribut pertama adalah kondisi atau fakta. Atribut kedua kriteria, aturan-aturan yang dilanggar atau yang digunakan untuk adik-adik melakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga penyebab. Contoh pejabat kredit lini dalam ini AO tidak cermat, gitu ya. Tidak memastikan kebenaran data-data perusahaan, tidak melakukan monitoring kebenaran hasil prakarsa, sampai dampaknya kredit ini akan macet, akan bermasalah. Kenapa dikatakan bermasalah? Mengingat jatuh tempo kredit itu nanti tidak tercover sumber pembayaran yang memadai. Maka bank bisa rugi 1 miliar. Itu cara adik-adik nanti menuangkan dalam bentuk akibat. Akibat pemberian kredit yang nggak prudent ini nih, kita akan rugi sekian loh karena dia tidak tercover dengan sumber pembayaran. Nah, baru setelah bicara dampak penyebab, maka kita harus menyelesaikan penyebab. Cara menyelesaikan penyebab, maka kita harus memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah kita harus review skim kreditnya. Jadi kalau tadinya kita kasih modal kerja, kita harus rubah jadi skimnya modal kerja tapi menurun. Setiap tahun dia harus bayar pokok. 1 M itu dia harus cicil pokok 200 juta, 250, 250, 250, 250. Atau setiap 6 bulan kita suruh dia cicil 200, 200. Jadi setahun 400. Ya. Jadi 2 tahun bisa lunas kreditnya. Dan yang kedua, minta nilai, lakukan penilaian agunan sekarang, dinilai. Nilainya berapa sih realnya yang sekarang jaminan tambahannya? Rumahnya, misalnya pabriknya. Oh, nggak cukup. Kalau nggak cukup, minta jaminan tambahannya. Ingat tadi, kalau uang bank dipakai untuk beli aset, maka aset itu yang wajib dijaminkan. Maka kita mintalah alat-alat berat yang dibeli dari uang hasil kredit juga menjadi aset atau jaminan tambahan untuk kreditnya. Nah, itulah rekomendasi adik-adik yang disampaikan. Supaya satu, kredit ini nanti tidak menjadi bermasalah lama-lama, kita bisa cari solusinya. Itu. Jadi nanti studi kasus yang tadi, nanti kan bahan ini akan saya share juga di itu ya, di lookbook, nanti adik-adik bisa download, bisa baca seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Karena ini waktunya sudah jam 6. Sudah maghrib ya. Jadi intinya kredit tadi adik-adik ya, critical thinking harus dilatih karena aspek kredit ini aspek yang sangat dinamis.
Karena skim kredit itu beda-beda. Setiap bank itu punya aturan main beda-beda. Tapi mereka tidak akan pernah jauh beda atau pasti sama saja 5C-nya. Maka tadi adik-adik harus paham 5C apa saja? Masih ingat? C pertama? Karakter. Terus? Kapital. Terus? Condition. Ya. Kolateral. Ya. Masih ingat ya? Kolektibilitas. Kolek yang 4 bulan nggak bayar. Kolek apa? Macet. Kolek. Iya. Apa? Ya, jadi paham, mudah paham lah ya. Sekarang sudah tahu apa itu kolektibilitas, apa itu 5Cs, kemudian bagaimana menuangkan 5 atribut metode temuan apa? Masih ingat? 5 atribut yang terakhir tadi? Kondisi, kriteria, penyebab, dampak, rekomendasi. Dampak, rekomendasi. Iya. Itu adik-adik nanti besok ya, pertemuan next lagi kita akan membahas audit manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring. Adik-adik dalam perencanaan membuat apa, pelaksanaan gimana, kemudian sampai monitoring itu apa yang dikerjakan. Besok kita belajar next season ya. Mungkin itu saja adik-adik. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kembalikan ke Bu Rona? Iya, tidak ada ya. Karena sudah waktunya maghrib, saya izin. Terima kasih banyak sekali lagi adik-adik semua. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan memberikan suatu nilai positif untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rona. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hedi untuk materinya hari ini, Pak. Karena kebetulan kan adik-adik ini ada di Prodi Keuangan dan Perbankan ya, Pak ya. Jadi saya senang sekali kalau misalkan Pak Hedi menyertakan studi kasus gitu, Pak. Jadi mereka punya gambaran real gitu kan, apa yang terjadi di industri perbankan. Ya. Sama-sama, Bu. Iya. Baik, Pak. Kita ketemu lagi hari Selasa ya, Pak ya? Ya, nanti Selasa jam 7 malam seperti biasa ya adik-adik ya. Ya, setelah habis sholat maghrib gitu ya, kita berjumpa lagi. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Hedi karena waktu sudah menunjukkan harus sholat maghrib. Jadi saya akhiri untuk pertemuan kuliah hari ini ya Pak ya. Sampai ketemu lagi untuk Pak Hedi dan untuk teman-teman mahasiswa yang Ibu banggakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.